jalan salami simpuring jantan bupati sareng Pak Wakil Bupati simpuring tarakantos ngahutang. Terus Pak Camat Pak Kades tarakantos ngahutang DBH, tarakantos ngahutang siltap. Leres teu? Bager teu? Sok telat tara salami abdi bupati. Tapi tos bager teh kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bagus. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi Bu, siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah ku abdi dibayarkeun 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun keur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun teu dibayarkeun. Zaman Ambu Anda mah can pernah DBH teu dibayarkeun leres teh. Kan ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Siapa lu? Gak akan aku bayarkan ya. Lo yang hutang, gue yang bayar. Enak aja lo. Si Ojo sorry. Astagfirullah. Kayak Bu, tapi abdi mah tetiasa. Abdi mah jalmina lempeng Bu. Abdi mah bupati aturan truk. Sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai aturan. Saking ku lempeng-lempengna batur kadang anu teresep. Ya abdi mah nyanakna kena aturan. Aturannya bisa tidak? Boleh tidak? Nah, Bu. Itu Pak Kadesnya wartosan kanu sanesna kan seueur para kades anu engal jadi teu apal sejarah. Zaman Ambu Anu mah DBH tidak pernah saya telat. DBH dibayarkan. Kamari kaganggu kurantaran aya kacamak ku hansip ya. Karena kan ADD siltap teh mengacu kepada DAU 10%. DAU ti pusatna di Kirangan. Pas di Etang 10% teh kirang. Otomatis eta mah ada dina sistem karena DAU ti pusatna kurang. Jadi siltapna oge jumlahna kirang. Nah, ieu hansip lamun teu dialihkeun kana DBH moal ngacekapan dina siltap. Sanes siltapna nu dikirangan ku Ambu Anu sanes jumlahna, tapi siltap mengacu kepada DAU. DAU ka Purwakarta ti pusatna di Kirangan otomatis. Ya nilaina oge nominalna salamatkeun heula hansip bisin teu ieu protes secara aturan kita tidak salah. Tapi mungkin secara kalkulasi mengganggu DBH desa. Lamun dianggap eta mengganggu ku Bupati Purwakarta Anu Ratna Mustika tahun 2023 tos dianggarkeun tah ditambihan nanti di DBH tahun 2023. Ya Pak Jaya. Padahal secara aturan tidak salah kita, tapi tenanawan. Berapa kemarin kekurangannya? Kira langkung 7 miliar ya Pak ya? 7 miliar, jadi 2023 mah DBH teh ditambihan plus 7 miliar untuk honorarium apa namanya tuh hansip ya. Air mata Ambu Ane penyesalan yang tak bisa dibendung usai tinggalkan Deddy Mulyadi. Unggahan terbaru soal Ambu Ane belakangan ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia dikabarkan merasa menyesal atas keputusannya bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah perceraian yang diumumkan pada September 2022 dan disahkan pada 2023, kehidupan Ambu An mulai memasuki babak baru.
Video viral tersebut memperlihatkan suasana emosional saat Ambu Ane menuturkan penyesalan dan kerinduannya terhadap masa lalu. Sebelumnya, keduanya dikenal sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang kompak, meski beda generasi. Ambu Ane memegang jabatan Bupati Purwakarta dari 2018 hingga 2023, menggantikan sang suami selama masa jabatannya. Pasangan ini memperoleh dukungan publik saat sama-sama berkah di pemerintahan dan dikenal sebagai pasangan aktif di berbagai program daerah. Namun, pengajuan perceraian sengaja diajukan oleh Ambu Ane dengan alasan pelanggaran syariat dan hak istri. Setelah perceraian, Ambu Ane sempat mengalami dinamika pribadi, termasuk batal maju kembali menjadi Bupati Purwakarta. Di tengah proses tersebut, publik dikejutkan oleh penyesalannya atas keputusan yang pernah diambil. Penyesalan itu makin kuat terdengar saat Ambu Ane mengikuti ritual dan berziarah, merenungi ulang perjalanan hidupnya. Sekalipun rumor ini masih belum dikonfirmasi secara langsung melalui wawancara resmi, banyak warganet mengamini emosinya. Penyesalan ini dilatari rasa kehilangan kedekatan keluarga serta dukungan emosional dari suami dan anak-anaknya. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya, gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama, gitu ya. Punya penghasilan juga sama, gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai gitu. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya,
sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, gitu. Mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset-aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Bahwa saya berbeda loh gitu. Saya bukan bupati yang dulu loh gitu kan. Akhirnya hari ini terbalik. Hari ini lebih banyak yang berkomitmen daripada yang tidak berkomitmen. Bahkan kepemimpinan yang dulu itu 3 tahun berturut-turut meninggalkan hutang. Buktinya adalah masuk pada neraca hutang APBD gitu kan, itu jelas gitu. Taman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Kita berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh, itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ingin cari aman. Yang penting habisin nggak ada rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar hutang karena dia tidak mungkin membangun. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Ane mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Yang pertama, saya hadiri pemeriksaan atau undangan klarifikasi tentang dugaan gratifikasi 24 anggota DPRD Purwakarta. Itu judul pada undangan yang diberikan oleh Kejari. Kata Ane dikutip dari kompas.com pada Sabtu 8 April 2023.